wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil tes di mana sebagian besar tugas ini diambil dari skripsi kakak tingkat dengan judul Kesehatan Bank. Adapun mata kuliah Manajemen Lembaga Keuangan Syariah bersama saya nama Yulita Sari, NIM 1963111, lokal PS 4D, Prodi Perbankan Syariah dengan dosen pengampu Bapak Hendrianto MA. Adapun kesehatan bank itu diartikan sebagai kemampuan suatu bank melakukan kegiatan operasional perbankan secara normal dan memenuhi semua kewajiban dengan baik dengan cara-cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan perbankan yang berlaku. Bank dapat menjalankan seluruh kegiatan yang baik jika dapat melakukan beberapa tindakan yang perlu dilakukan seperti perencanaan, pengoperasian, pengendalian, dan pengawasan. Adapun pengertian ini memiliki batasan yang sangat luas karena bank mencakup kesehatan bank untuk melaksanakan seluruh kegiatan usaha perbankannya. Kegiatan tersebut meliputi 1. Kemampuan menghimpun dana dari masyarakat dan lembaga lain atau modal sendiri. 2. Kemampuan mengubah dana. 3. Kemampuan untuk menyalurkan dana ke masyarakat. 4. Kemampuan memenuhi kewajiban kepada masyarakat, karyawan, pemilik modal, dana, dan lain-lain. 5. Pemenuhan peraturan perbankan yang berlaku. Selanjutnya, tingkat kesehatan bank. Penilaiannya terhadap faktor earning didasarkan oleh dua rasio, yaitu 1. ROI atau Return on Asset, rasio keuntungan perusahaan, yang terkait dengan potensi keuntungan atau juga laba pada tingkat pendapatan, aset, dan juga modal saham spesifik. 2. NOM atau Net Operating Margin. Net Operating Margin merupakan rasio utama adalah penilaian rentabilitas suatu bank yang merupakan perbandingan antara pendapatan operasional setelah bagi hasil dan beban operasional dengan rata-rata aktiva produktif. Selanjutnya, ada laporan keuangan. Laporan keuangan dapat dengan jelas memperlihatkan gambaran kondisi keuangan dari perusahaan. Laporan keuangan yang merupakan hasil dari kegiatan operasi normal perusahaan akan memberikan informasi yang keuangan yang berguna bagi entitas-entitas di dalam perusahaan itu sendiri maupun entitas-entitas di luar perusahaan. Perangkat laporan keuangan lengkap yang harus diterbitkan oleh Bank Islam terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal pemilik dari laporan laba ditahan, laporan perubahan investasi terbatas, laporan sumber dan penggunaan dana, zakat dan dana sumbangan, laporan sumber dan penggunaan dana CORT, catatan laporan keuangan, seperti pernyataan laporan dan data lain yang membebani itu dalam penyediaan informasi. Adapun selanjutnya yaitu resiko kredit, resiko pinjaman tidak kembali sesuai dengan kontrak seperti penundaan, pengurangan pembayaran, suku bunga, dan pinjaman sebaliknya, atau tidak membayar pinjaman sama sekali. Adapun faktor yang mempengaruhi besar presentasi dari hasil NPF adalah pembiayaan permasalahan yang terdiri dari pembiayaan macet, diragukan dan kurang lancar dari nasabah. Semakin besar presentasi NPF yang didapatkan per periode, maka semakin buruk dampak yang didapatkan oleh bank. Adapun yang selanjutnya yaitu kedua, resiko pasar. Resiko ini timbul karena menurunnya nilai suatu investasi karena pergerakan pada faktor-faktor pasar. Resiko pasar adalah resiko pada posisi neraca dan rekening administrasi termasuk transaksi derivatif akibat kondisi pasar, termasuk resiko perubahan harga option. Resiko pasar meliputi antara lain resiko suku bunga, resiko nilai tukar, resiko ekuitas, dan resiko komoditas. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, risiko likuiditas. Risiko ini terjadi karena adanya penarikan dana secara serempak yang dapat mengakibatkan kebangkrutan bank. Faktor yang mempengaruhinya besar presentasi dari FDR adalah besar dana pihak ketiga dan total pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat apabila dana pihak ketiga yang dimiliki bank lebih besar daripada kewajiban bank. Semakin kecil dana itu artinya presentasi FDR semakin kecil dan baik untuk kesehatan bank. Adapun yang keempat itu risiko operasional. Risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau tidak memadai pasar internal, manusia, dan sistem atau sebagai akibat dari kejadian eksternal. 5. Risiko hukum. Risiko dari ketidakpastian tindakan atau tuntutan atau ketidakpastian dari pelaksanaan atau interpretasi dari kontrak, hukum, atau peraturan. 6. Risiko strategi. Risiko yang disebabkan oleh adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat,
Ini pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsif bank ke pihak eksternal. Adapun yang ketujuh yaitu resiko kepatuhan, resiko yang disebabkan oleh ketidakpastian suatu bank untuk melaksanakan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Sumber risiko karena adanya kurang pemahaman atau sadar akan hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum. 8. Resiko reputasi, risiko akibat menurunnya tidak kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Ada produk-produk atau jasa bank syariah mandiri. Pertama, produk pendanaan tabungan BSM, BSM tabungan simpatik, BSM tabungan mabrur, BSM tabungan mabrur junior, BSM tabungan dolar, BSM tabungan investasi, BSM tabungan cendekia, BSM tabungan perusahaan, BSM tabungan pensiun, BSM tabungan pelajar IB, dan lain-lain seperti di gambar. 2. Produk pembiayaan, BSM pembiayaan mudharabah, BSM pembiayaan musyarakah, BSM pembiayaan mudrabahah, BSM pembiayaan istisna, BSM pembiayaan implan, BSM pembiayaan geria, BSM, dan lain-lain seperti di gambar. 3. Produk layanan atau jasa, BSM card, BSM ATM, BSM call, BSM SMS banking, BSM mobile banking, BSM notifikasi MBD atau multi bank payment, BPI, BSM pembayaran institusi. Adapun BPR host to host, BSM e-money, transfer falas, Western Union, dan transfer Nusantara. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.